2 yang terlihat terlihat ya. Sudah Pak, untuk layar. Nah, ini. Ini kita masuk ke tahapan pasirnya dulu Pak. Nah ini tahapan triangulasi udara ya. Nanti kita bahas tentang bagaimana melakukan point marking ya, point marking dan sebagainya, secara pendekatan analog dan nanti mungkin digital ya. Ini saya coba ulang lagi ini ya, minggu kemarin juga di slide sebelumnya juga sudah ada ini tahapan dalam triangulasi udara dari persiapan. Anda lihat di situ masukan dari proses triangulasi udara adalah si fotonya itu sendiri. Walaupun nanti yang masukkan ke dalam program triangulasi udaranya bukan si fotonya langsung ya, tetapi nanti adalah koordinat foto nantinya ya. Nah, nanti bagaimana mendapatkan koordinat foto itu nanti dengan pengamatan. Nanti ada transfer point dan lain-lain. Kemudian titik kontrol, koordinat kontrol ya, koordinat titik kontrol. Dalam hal ini adalah ground koordinat kontrol titik kontrol tanah. Tetapi dalam hal penggunaan GPS teliti, maka kita akan mendapatkan data titik kontrol udara ya, koordinat GPS, XL, LZ itu adalah koordinat GPS untuk kami pusat proyeksi ya. Atau kalau dilengkapi dengan IMU teliti akan dilengkapi dengan Omega Pi Kappa. Kemudian persiapan, nah di persiapan inilah yang nanti akan kita melakukan pengamatan ya, pengamatan titik kontrol minor ya, atau von Gruber point yang akan kita gunakan dalam proses triangulasi udara. Selain itu juga nanti kita ngamatin juga cross marking ya, cross markingnya, atau sekarang sih nggak, kadang-kadang bukan cross ya, tapi kadang-kadang juga bulat atau dia square. Setelah itu dilakukan processing. Nah ini kalau zaman sekarang dilakukan dengan program ya. Kalau zaman analog itu dengan mekanis ya, pernah kemarin sudah saya perlihatkan kalau secara mekanis itu menggunakan slotted template namanya ya. Jadi ada alat yang menghubungkan satu sama lain ya, si titik-titik minor tersebut dalam foto ya. Titik minor itu dihubungkan satu sama lain kayak di stretching dengan menggunakan alat tersebut ya, sehingga dia terkait satu sama lain. Sehingga keseluruhan si titik kontrol minor akan terkait dengan si alat slotted template tadi ya, menjadi satu kesatuan. Nah, hasilnya biasanya tidak langsung di tengah tapi akan dievaluasi. Kalau misalkan sudah, maka dia langsung menjadi output. Outputnya adalah koordinat titik kontrol minor ya dalam sistem tanah. Jadi koordinat of minor control point in ground system dan parameter transformasi ya. Parameter transformasi ini kalau tergantung ya, apakah pendekatannya model atau pendekatannya berkas. Kalau pendekatannya berkas, parameter ini adalah parameter orientasi luar ya, langsung parameter orientasi luar. Kalau pendekatannya model, dia adalah 7 parameter ya, 7 parameter transformasi similarity ya. Saya kebiasaan similarity, jadi saya similarity terus. Nah, dalam project preparation ya, persiapannya adalah hardware, software ya. Brainware itu adalah operator ya, operatornya, dan enviroware. Enviroware ini adalah lingkungannya ya, karena suasana kerja juga jangan sampai melelahkan ya, misalkan panas, nggak pakai AC dan sebagainya, apalagi peralatan-peralatannya adalah peralatan-peralatan yang sensitif ya, sehingga diperlukan lingkungan yang stabil ya. Conventionally, analog analytica preparing the project entirely laying out the active block. Jadi kita juga harus membuat sketsa diagram dari titik-titik minor tersebut ya. Nanti akan saya lihatkan contoh dari diagram AT block tersebut. Dalam digital process, it has become the process of scanning image file and establishing a file naming convention. Jadi kalau dalam digital process katanya artinya si foto-foto digital itu harus disiapkan penamaannya,
Karena penamaan itu penting ya, karena nanti dikaitkan dengan kodifikasi titik-titik yang di setiap fotonya. Ingat seperti yang saya katakan kemarin, kalau dia salah kode, itu akan bisa menyebabkan salah besar ya, kesalahan besar. Karena seharusnya titiknya sekawan, tapi jadi karena salah penomoran, jadinya dia sekawannya ke titik yang salah. Nah itu juga akan menyebabkan blunder ya. Nah, ini ilustrasi operator fotogrametri secara soft copy ya, secara digital. Dia mengamati dengan model melalui kacamata 3 dimensi. Kita coba lihat control and image point selection and coding. Jadi kodifikasinya bagaimana? Kita coba lihat ya. Nah, control point are point feature located by clone survey method. Jadi titik kontrol adalah titik yang diukur di tanah ya. Clone control point ya. Image point are artificial. Nah, image point ini adalah yang tidak diberi permak di lapangan, atau kalau yang disebut sebagai minor ya, minor control point atau von Gruber point ya, von Gruber point ya. Jadi kalau GCP itu memang yang diberi tanda, ground control point itu yang diberi tanda di lapangan, istilahnya di pre-marking ya, atau disinyalisasi di lapangan dengan tanda-tanda cross atau tanda-tanda circle misalnya. Dan itu nanti posisinya diukur dengan GPS misalnya, secara teliti. Tetapi ada lagi image point are artificial, not targeted, point that are selected along the principal y-axis of the photo, often located at von Gruber location. Nah, ini von Gruber ini adalah daerah-daerah yang memang komposisi dan sebaran titiknya yang terbaik ya dalam satu foto atau dalam satu model. Nah, pemilihan titik tersebut disebut jadi ada yang namanya pass point, ada yang namanya tie point ya, walaupun sekarang sama ya disebut tie. Jadi kalau pass point itu adalah titik-titik von Gruber yang berada dalam area 60% overlap ya. Ada yang malah kadang-kadang ada pass point tersebut ada di daerah triple overlap ya. Kalau 60% itu kan ada foto 1 dan foto 3 itu ada overlap 10% kurang lebih kan. Nah, di situ juga ada von Gruber point juga ya. Nah, itu disebut pass point di situ. A minimum of 3 or more evenly distributed points are required per image, and some project may specify 5 points, ya kan. Nah, kemudian, tapi biasanya sih normalnya 9 ya biasanya ya. Kemudian kalau yang tie point itu adalah titik-titik von Gruber yang berada di daerah side lap ya, daerah side lap atau istilahnya lateral overlap ya. Should also appear in the adjacent flight line side lap. Jadi kalau zaman dulu titik-titik sekawan yang di daerah side lap itu disebut tie point, tetapi titik-titik sekawan yang di daerah overlap itu disebut sebagai pass point ya. Nah, di sini disebutkan dalam kondisi seperti ini, maka an image point could appear in as many as 6 photo ya. Jadi satu titik itu akan dalam kondisi yang ideal itu akan terlihat di minimal 6 foto ya, minimal di 6 foto. Nah, ini contohnya pass point ya. Ya, ini pass point. Ini foto ke-1, ke-2, ke-3 ya. Jadi ini dalam satu jalur terbang ya, dalam satu jalur terbang. Ini adalah titik-titik si pass point-nya ya. Idealize pass point location for area termination. Jadi ini adalah lokasi von Gruber itu seperti ini ya. Lokasi von Gruber itu seperti ini. Ya. Nah, pass point location for stereoscopic measurement. Jadi ini baik untuk melakukan nantinya proses restitusi dalam menjadi model ya. Nah, ini yang C ini adalah location of pass point into adjacent stereo model ya. Jadi ini adalah lokasi. Karena ini daerah tipe overlap ya. Jadi ini model 1, model 2, antara model 1 dengan model 2 itu ada overlap. Kalau secara foto itu istilahnya triple ya, triple overlap. Kalau secara model dia overlap model. Oke. Nah, kita lihat di sini.
penomorannya kurang lebih standarnya seperti ini ya. Jadi von Gruber point-nya itu. Jadi ada nomor foto nomor 37 ya. Nomor 37 itu kan bersebelahan dengan nomor 36. Anda lihat di sini bahwa ini diberi nama 361, 360, 362. Ini di foto nomor 37 ya. Artinya apa? Artinya si titik-titik ini juga terletak di nomor 36. Kira-kira itu. Ini juga 381, 38. Jadi ini adalah tengah-tengahnya si 38 nantinya ya, foto 38. Nah, ini adalah model 36 dan 36 dan 37. Jadi foto 36 dan foto 37 akan di restitusi stereo, akan menghasilkan model seperti ini ya. Di mana model itu akan mencakup foto-foto tie point 360, 61, 62, 71, 70, 72. Anda lihat penomorannya 0, 1, 2-nya di atas, satunya di atas, 2-nya di bawah ya. Nah, ini contoh blok terdiri dari 8 foto dengan titik kontrol, pass point, dan tie point. Ya, Anda perhatikan penomorannya ya. Nah, ini pass point itu ada yang apa bulat ya, yang circle, yang tanda circle besar ini yang hole itu adalah ground control point. Anda perhatikan di sini ya. Ground control point lokasi-lokasinya berbeda dengan si von Gruber point. Ini yang titik kontrol ini yang di lapangan diberi marker ya, contoh ya. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Jadi ini ada yang namanya 6-fold point yang tadi. Ini yang kondisi yang paling ideal sebenarnya. Tetapi ini memang kita lihat antara antara triple overlap di jalur 1 dan jalur 2 itu dia berpasangan ya. Artinya dia tepat ya. Tapi kalau kita lihat dia tidak tepat seperti ini, maka kondisi 6-fold point tidak terpenuhi ya. Nah, ini contoh penomorannya ya. Sebenarnya penomoran ini sih sebenarnya bebas, maksudnya bukan bebas saja ya. Ini adalah penomoran yang secara empiris atau praktis itu memang sudah cukup sistematis. Tetapi kalau misalnya kita punya sistem penomoran yang lain yang lebih sistematis sih sebenarnya tidak masalah juga ya. Biasanya penomoran si von Gruber point atau tie point atau pass point ini dikaitkan juga dengan jalur terbang ya, atau strip number. Di situ ada strip number, kemudian nomor foto ya, ada nomor foto, baru nanti titik-titik von Grubernya ya. Jadi sehingga di situ ada berapa digit di situ ya, ada run 12B ya, ada foto 29, jadi 122, jadi B dilakili dengan 2 ya, jadi 122 foto 29, kemudian titik 00, titik 01, 02 dan seterusnya ya. Nah, kalau dengan software sekarang penomoran titik-titik ini udah otomatis ya, sudah otomatis. Jadi lebih terjamin tidak kemungkinan blundernya semakin kecil ya. Kalau dulu penomoran ini dilakukan oleh manusia, oleh operator ya. Jadi dia akan susun foto-foto analognya, kemudian diberi nomor secara analog. Nah, itu kalau yang namanya manusia pasti ada hilafnya, apalagi kalau fotonya ribuan ya. Akan bisa tercecer dan bisa tertukar ya. Tetapi dengan zaman otomasi seperti sekarang ini, penomoran tie point dan pass point ini lebih mudah ya, karena dilakukan oleh software ya. Dan itu terbantu dengan teknik image matching ya, karena si foto-foto itu nanti sudah dikaitkan satu sama lain ya, sehingga kita bisa tahu ya foto-foto mana saja yang bersebelahan, foto-foto mana saja yang bersebelahan secara strip dan seterusnya. Oke, itu tadi masalah penomoran. Kira-kira sudah kebayang ya penomoran dalam daerah von Gruber ataupun minor, istilahnya minor control point.
Nah, biasanya si titik-titik tersebut itu ditandai ya dengan menggunakan alat khusus ya. Ada yang namanya PUG ya, PUJ, kemudian juga ada yang namanya Wild Harbor Zeiss PM, Can PNG dan sebagainya. Itu yang disebut alat-alat point marking device ya. Jadi peralatan untuk memberi tanda ya. Biasanya sih titik-titik pas point atau tie point atau control point atau minor control point itu biasanya kalau zaman dulu itu di diapositif itu seolah-olah dibakar, dilubangi ya. Tetapi di lubanginya nggak gede, kecil aja. Jadi kayak titik kecil karena harus teliti ya, harus teliti. Ya, jadi ditandai. Ya. Jadi nanti diamati oleh operator dengan kaca pembesar tentunya. Si alat-alat ini punya kaca pembesar. Nanti diamati apakah itu secara mono maupun secara stereo ya. Kemudian di sini disebutkan, jadi si markernya sendiri ketelitiannya atau ukurannya bisa 40 sampai 60 mikron ya. Jadi 0,06 mili ya atau 0,04 mili ya, sangat kecil sekali ya. Jadi titik-titik kecil ya. Dia dapat terlihat kalau dengan menggunakan teleskop ya, dengan menggunakan kaca pembesar atau teleskop. Nah, karena dulu ditandainya dengan alat Wild PUJ, Wild itu sekarang kalau sekarang namanya Leica ya, pabrik namanya, dulu namanya Leica itu Wild ya. Dulu ada alat terkenal yang namanya PUJ ya. PUJ ini alat untuk menandai titik-titik marker tadi ya, titik-titik tie point tadi, sehingga karena banyaknya orang menggunakan PUJ ini maka disebut si tie point atau pass point atau minor control point itu atau von Gruber point ya, itu disebut juga PUJ point ya. Semakin banyak nih istilah-istilahnya ya. PUJ points, von Gruber point, pass point, tie point, minor point ya. Nah, itu sama ya, itu aja ya. Image point marked in this fashion must be annotated for identification. Jadi ini memang kecil ya, 60 mikron itu kecil, terlalu kecil untuk mata telanjang, sehingga memang diperlukan alat teleskop untuk mengamatinya. Nah, karena zaman dulu itu belum ada teknik image matching, maka si foto-foto yang bersebelahan itu akan diamati dengan alat tersebut ya. Satu titik di satu foto nanti akan ditransfer ke poin berikutnya, maka disebut sebagai transfer point ya, transfer point. Jadi supaya titik tersebut sekawan ya, supaya titik tersebut. Nah, ini akan lebih enak kalau pengamatannya secara stereo ya. Nah, ini contoh alat yang digunakan untuk transfer point ya. Jadi dengan pengamatan stereo, kita menandai di satu foto, maka akan ditransfer ke foto sebelahnya secara stereo ya. Nanti si operator akan melihat melalui teleskop ini ya. Dia akan melihat ukuran 0,06 mili itu akan terlihat ya, 60 mikron akan terlihat kalau sudah menggunakan alat ini ya. Nah, in the triangulation of hard copy imagery atau dalam analog dan analitik, karena analog dan analitik kan sebenarnya tetap menggunakan positif ya, menggunakan hard copy, maka physically marking pass point and tie point ini sangat penting ya. Jadi memang ditandainya di si foto ya, di foto cetak ya, foto diapositif namanya ya, diapositif. Jadi ditandainya tuh di situ ya. Alat ini mampu untuk seolah-olah membakar dengan ketelitian yang sangat baik ya, 60 mikron ya. Jadi tandanya itu kecil sekali, 60 mikron atau 0,06 mili ya. Point marking ini penting to be able to ambiguously preserve the location of the point. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan besar yang tadi saya sebutkan ya. Supaya foto-foto yang bersebelahan yang dia mempunyai titik sekawan, itu titik sekawannya diberi tanda yang sama ya, diberi tanda. Kemudian juga ini nanti titik-titik ini nanti akan digunakan juga untuk orientasi ya, absolute orientation. Ketika si titik itu hasil triangulasi udara itu nanti sudah mendapatkan koordinat tanahnya, itu bisa dijadikan sebagai kontrol ya, sebagai kontrol untuk mencontohnya untuk orientasi absolut ya. Karena orientasi absolut kan satu model perlu minimal 3 titik ya. Kalau dia ada 5 titik atau 6 titik lebih bagus ya. Maka di situ bekerjalah least square adjustment ya. Nah, di sini juga to have a point to return to in case of any measurement ya, should become necessary. Jadi dengan adanya ditandainya titik-titik
marker titik-titik pass point atau tie point tersebut. Jadi kalau kita mau mengukur ulang, kita bisa menggunakan titik tersebut untuk restitusi ulang ya. Jadi itu sebagai acuan ya, sebagai acuan untuk melakukan restitusi. Nah, ini contoh ya, PUJ itu seperti ini alatnya ya. Point marking device make small hole in the emulsion which become the pass point. Jadi dia membuat lubang ya. Kayak dibakar ya. Jadi alat ini membakar sebenarnya ya. Ukurannya sangat kecil ya. From 25 to 100 micron ya in diameter. Nah, physically remove the emulsion. Jadi memang si diapositifnya itu memang kayak dilubangi ya, dirusak. Bukan, tapi nggak dirusak ya, tapi dilubangi supaya bisa dilihat ya. Kalau dengan mata telanjang seperti yang disebutkan tadi ya nggak akan kelihatan ya. Point markers usually are made with stereo viewing and marking ability. Jadi kebanyakan menggunakan stereo ya. Walaupun ada juga yang mono, cuman kalau yang mono tidak teliti ya. Oke. Point located in the lateral overlap adjacent of the photo block are also cross mark untuk adjacent. Nah, ini untuk yang daerah side lab, ini juga tetap diamati dengan menggunakan alat-alat seperti yang tadi ya. Kalau zaman dulu, menggunakan PUJ itu untuk melakukan pengikatan antara strip yang satu dengan strip yang lain ya. Nah, ini contoh ya. Jadi ini yang disebut sebagai tie point ya. Tie point antara ini, kalau ini satu jalur ya, ini yang jalur kedua, ini jalur pertama. Ini yang disebut sebagai cross market point transfer ya, cross market transfer. Nah, kalau Anda lihat ini ya. Jadi ada pass point yang ini, pass point ya. Ini nanti di transfer point ya, terus dari sini ke sini. Kemudian dari foto 2 ke foto 3, foto 3 ke foto dan seterusnya. Kemudian dari jalur 1 ke jalur 2 dan seterusnya ya. Di sini disebut sebagai, yang merah ini disebut cross market ya. Ini point transfer. Jadi Anda bayangkan kalau jumlah fotonya ratusan atau ribuan ya bisa lama sekali ya, bisa lama sekali. Karena diamati satu-satu ya, diamati satu. Tapi ya tidak selama kalau pengukuran di lapangan, tetap ya Anda coba bayangkan saja satu foto diamati 9 titik ya, 9 titik. Ya mungkin nggak sampai setengah jam juga sih sebenarnya ya. Tapi memang yang agak lama tuh biasanya kadang-kadang mencari titik yang betul-betul well defined point tadi ya, well defined point. Ini akan terhambat ketika permukaannya itu misalkan permukaannya banyak kolam ya atau danau, nah, itu susah. Kita nggak akan bisa mendapatkan titik yang well defined ya. Kira-kira itu. Tapi kalau di daerah perkotaan itu relatif mudah ya. Daerah perkotaan relatif mudah karena banyak titik-titik fitur buatan manusia maupun buatan alam yang bisa kita tandai dengan tegas. Kira-kira itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Udah jelas ya. Jadi ini analog dan analitik ya. Karena dulu menggunakan media fotonya masih bukan media digital kalau analog dan analitik. Jadi masih menggunakan hard copy. Tapi kalau zaman digital ya, kalau dalam digital system ya, itu lebih mudah dan ini sekarang dibantu dengan teknik image matching ya. Jadi point transfernya itu dibantu dengan teknik image matching ya. Apa itu digital image matching? Digital image matching adalah pencarian titik sekawan secara otomatis di foto yang bersebelahan ya. Nanti mungkin depan saya akan coba terangkan tentang digital image matching ini ya, konsepnya seperti apa. Sebentar, Pak Ulin kemarin sudah memberikan digital image matching belum ya? Belum ya? Belum Pak, belum. Oke. Depan berarti saya harus berikan tentang digital image matching karena digital image matching ini menjadi kalau dalam domain digital, dalam digital fotografi itu menjadi hal yang sangat penting. Karena sudah tidak menggunakan alat-alat seperti PUJ yang tadi saya sebutkan ya. PUJ yang tadi saya sebutkan itu adalah alat-alat yang analog dan analitik ya, sudah tidak digunakan lagi sekarang. Nah, jadi cross marking by clearing local parallax and digitizing the neo point itu menggunakan teknik it can be done also by digital image matching, automated procedure using digital photogrammetry. Jadi sekarang semuanya sudah penuh dengan teknik otomasi ya, minimal semi otomasi ya, minimal semi. Kalau manual sudah jarang dilakukan ya, manual.
Point are selected in the overlap area of digital image and automatically match between adjacent image. Ya, jadi dengan teknik digital imaging ini secara otomatis dia akan mencari titik sekawannya di foto yang sebelahnya. Mungkin titik yang pertama akan diamati secara manual ya oleh operator. Tetapi titik sekawannya nanti dicari dengan istilahnya cross correlation media atau dengan menggunakan teknik least square matching. Sehingga akan cepat ya, akan semakin cepat itu pencarian penentuan titik-titik tie point dan pass point-nya kalau dalam bentuk digital ya. Karena sebagian sudah diotomasi. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Nah, ini contoh pencarian tie point ya. Jadi operator cukup mengamati satu foto dulu ya, di satu foto titik-titik von Grubernya secara visual ya dengan menggunakan program. Kemudian nanti titik-titik tersebut akan dicari sekawannya di foto-foto yang overlap di sebelahnya dengan teknik image matching, dengan teknik otomasi ya. Control and image point mensuration. Mensuration itu pengukuran ya, pengukuran kontrol dan pengamatan titik pada foto. Nah, tujuan dari proses pengukuran itu adalah untuk mengukur secara akurat dan merekam koordinat foto untuk setiap titik kontrol maupun setiap titik minor kontrol ya. Jadi si premark itu harus ditandai juga ya di foto sehingga kita dapatkan koordinat fotonya ya. This point coordinate are logged into a data file. Jadi hasil pengamatan itu kemudian nanti disimpan dalam sebuah file untuk nantinya sebagai input dalam program triangulasi udara ya, dalam program block adjustment ya. Bentar. Kemudian pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan monokomparator atau stereokomparator katanya kan ya. Tetapi stereokomparator itu lebih disukai karena kan pengamatan koordinat foto yang lebih teliti ya. Malah kalau stereokomparator kita juga otomatis akan menghasilkan koordinat model biasanya ya. Nah, ini koordinat model itu nanti bisa digunakan untuk triangulasi udara berbasis model ya. Ingat zaman dulu ada yang triangulasi udara berbasis model. Tetapi kalau sekarang semuanya berbasis berkas atau berbasis foto ya, sehingga disebut sebagai bundle block adjustment ya. Dan masukannya hanya koordinat foto, bukan koordinat model. Nah, ini contoh monokomparator ya, ini stereokomparator. Jadi kalau monokomparator dia mengamatinya hanya per foto ya, satu foto. Nanti ketika foto 1 dan foto 2 itu nanti transfer point-nya berdasarkan basis yang ada. Tetapi memang ini agak sulit ya kalau monokomparator, akan lebih mudah menggunakan stereokomparator ya, karena otomatis dia akan melihat titik sekawannya di foto sebelahnya. Alat-alat seperti ini sudah nggak ada ya. Saya nggak tahu di perusahaan-perusahaan fotografi, di perusahaan survei pemerintah juga mungkin sudah tidak digunakan lagi sekarang. Ya. Ini hanya sebagai untuk ilustrasi saja. Jadi komparator itu alat untuk mengukur koordinat foto ya, 2 dimensi koordinat foto. Nah, ini beberapa keuntungan menggunakan stereokomparator katanya kan. Jadi selain teliti ya, juga dia juga keuntungannya not all of the point used in the triangulation need to be marked on every photograph. Jadi karena dengan menggunakan stereo itu betul-betul kita mendapatkan koordinat tie point atau yang memang punya pasangan ya, yang punya pasangan. Nah, pengamatan ini yang jelas untuk triangulasi udara ya, untuk kalibrasi kamera ya. Karena kalibrasi kamera juga tetap nantinya menggunakan bundle block adjustment ya.
bundle atau block adjustment. Nah, dengan alat-alat ini ya pengukurannya koordinat fotonya akan menghasilkan kurang lebih akurasinya 2-3 mikron ya. Jadi sangat teliti sekali ya tadi. Artinya kalau 2-3 mikron berarti kan sekitar 2/1000 mili ya, 2/1000 mili. Ya, sangat teliti sekali. Nah, ini konsep mechanical projection-nya untuk komparator ya. Jadi saya tidak akan terangkan ini karena sudah tidak terlalu banyak kepentingan. Nah, ini kalau zaman sekarang komparator ini bisa digantikan dengan menggunakan stereo workstation ya, digital stereo photogrammetry workstation. Contohnya software-software sekarang yang namanya Summit ya. Jadi kita bisa juga mendapatkan koordinat foto dari control point, tie point dan single point itu dengan menggunakan soft copy photogrammetry ya, dengan menggunakan workstation photogrammetry. Ini semuanya diamati melalui komputer ya, dengan menggunakan kacamata khusus. Dan juga dengan adanya komputer ini, maka kita terbantu oleh program di dalam komputer untuk mencari, untuk merefinement ya, merefinement titik-titik hasil pengamatan kita, terutama pasangannya di foto sebelahnya ya. Jadi dengan menggunakan digital image matching lagi itu akan dibantu ya. Oke, nah ini contoh-contoh peralatan yang digital workstation photogrammetry ya, ada Leica, Zeiss. Kalau kita menggunakan Summit ya, Summit. Ini kacamatanya khusus ya, kacamata khusus untuk melihat 3 dimensi. Kemudian mouse-nya juga khusus biasanya ya, karena mouse-nya mouse 3 dimensi, bukan mouse yang kita pakai sekarang ya. Kalau mouse yang kita pakai sekarang ini 2 dimensi. Nah, kalau dalam digital system disebutkan di sini bahwa digital system drive to the von Gruber location. Jadi walaupun dia menggunakan image matching, tapi nanti titik-titik sekawannya itu diarahkan oleh si program supaya dia memilihnya di daerah von Gruber location ya, yang area yang 9 di satu foto di 9 tadi. Karena di area itulah area yang paling bagus ya, area yang secara geometrik itu adalah penempatan titik-titik pass point dan tie point yang paling kuat geometrinya ya, yang paling baik secara geometri. Nah, nanti tinggal paling nanti si program di arah situ paling nanti operator hanya melakukan evaluasi ya, apakah menerima titik yang disarankan oleh komputer atau menolaknya atau menggesernya ya. Jadi di sini the operator accept or offset that location ya. Jadi kandidat lokasinya itu diarahkan oleh komputer ya di daerah von Gruber. Nih dia milihkan nanti ya. Kalau dalam digital system sekarang ini semuanya otomatis ya, dia akan mencarikan titik-titik tie point yang menurut dia paling baik ya. Dia akan mencarikan titik-titik tersebut secara otomatis. Nah, kemudian selain itu, digital system juga akan memberikan ID secara otomatis ya. Kira-kira. Kemudian create digital mark or cross mark secara otomatis. Jadi kemudian merekam si titik koordinat titik tersebut secara otomatis juga ke dalam bentuk file ya. Jadi dengan digital system, semua pekerjaan-pekerjaan di analog dan analitik yang tadinya dilakukan operator itu sangat terbantu dan mempercepat proses kegiatan penandaan titik-titik tie point atau pass point atau von Gruber point atau tadi apa PUJ point ya. Kira-kira itu. Nah, ini contoh peta indeks area simulasi ya. Jadi ini memperlihatkan hubungan antara titik-titik minor point ya atau tie point atau plus point ya. Nah, nomornya berapa, kemudian dia terlihat di foto berapa saja dan sebagainya, itu nanti dalam bentuk seperti ini ya. Yang itu di situ ada kelihatan yang mana yang kalau zaman dulu ada planimetric control point, ada full ground control point. Kalau full ground control point sekarang, kalau zaman sekarang semua titik kontrol tanah pasti adalah full ground control point. Kenapa? Karena sudah punya koordinat X, Y, Z secara teliti ya, karena menggunakan GPS ya. Kalau zaman dulu kenapa dipisah-pisah ada planimetrik? Karena ya
ada yang diukur hanya dengan menggunakan theodolit, jadi hanya dapat XY yang teliti. Kalau Zhang Z-nya nanti mungkin terpisah, nanti menggunakan waterpass ya. Tapi kalau sekarang karena sudah dipakai GPS ya, semuanya sudah otomatis menjadi full ground control point ya. Nah ini kalau zaman sekarang si peta indeks AT ini nanti bisa dibuatkan secara otomatis oleh software ya, software yang nanti akan menggambarkan layout dari sebaran titik-titik kontrol minor dan penomorannya dan jaringnya ya, jaring segitiga triangulasinya seperti ini ya. Ini yang putih ini tie point ya, tie point. Ini juga tie point. Nah, ini yang segitiga ini ada full ground control point ya di ujung-ujung. Nah, setelah itu ya, baru kita melakukan perhitungan atau disebutnya block adjustment ya. Jadi block adjustment ini sebenarnya adalah automatic process dengan menggunakan program ya, si pengamatan koordinat foto dari pass point atau tie point tadi ya, yang dihasilkan secara digital maupun secara analog atau secara analitik, tapi sekarang ini secara otomatis didapatkan secara digital ya. Itu nanti sebagai masukan. Kemudian juga koordinat kontrol tanah maupun kontrol udara XYZ-nya juga dimasukkan, dan any other relevant data ya. Misalkan kalau ada IMU ya, kita masukkan koordinat omega pkp IMU-nya ya, dan lain-lain. To obtain a best mean fit. Jadi nanti seolah-olah itu semuanya data-data itu kemudian akan dimasukkan dengan model persamaan tertentu. Dalam hal ini kalau persamaan collinearity itu untuk perataan berkas ya, untuk pendekatan berkas. Tapi kalau menggunakan pendekatan model, kita masukannya bukan XY tapi berupa model ya, koordinat model ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Jadi inputnya bisa foto koordinat atau model koordinat kalau pendekatannya model ya. Nah, ketika kita pendekatannya model, maka persamaannya adalah menggunakan persamaan 3D similarity. Tapi kalau pendekatannya foto, maka model matematiknya kita menggunakan persamaan kesegarisan ya. Dan zaman sekarang semuanya pasti adalah menggunakan persamaan kesegarisan ya, sehingga inputnya adalah koordinat foto. Nah, hasil perataan ini Anda sudah mengenai, nanti ada yang namanya titik-titik pengamatan koordinat foto itu nanti akan menghasilkan residual error. Anda sudah melakukan praktikum dengan menggunakan Australis ya. Jadi hasil adjustment itu baik resection maupun intersection, setiap foto nanti akan didapatkan residual errornya ya, residual errornya. Jadi nanti Anda akan dapatkan Vx, Vy-nya ya, residu error pada koordinat foto X dan Y-nya. Ya. Nah, dan nanti dapat analisis kalau residu errornya besar di satu titik, ada kemungkinan titik tersebut dihinggapi kesalahan. Kurang lebih harusnya ketelitiannya, kalau dia ketelitian pengamatannya 3 mikron, ya residu errornya juga harus sekitar 3 atau 4 mikron gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang menjadi 1 mili gitu ya, nah, itu harus berarti harus dicurigai, itu mungkin ada kesalahan besar di situ. Nah, proses block adjustment ini purely data processing, jadi semuanya dilakukan program, tidak perlu fotogrametrik. Yang diperlukan hanya komputer ya, komputer yang cukup mumpuni memori maupun hard disknya ya. Jadi ini semuanya menggunakan komputer. Hasil dari triangulasi udara ini karena berupa adjustment ya, karena berupa pasti adalah statistik report ya, statistik report dari hasil perataan ya. Nah, di sini sebutkan block adjustment is never perfect, several run. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan minggu sebelumnya, bahwa proses triangulasi udara dengan perataan ini, dengan block adjustment ini, itu biasanya proses yang berulang ya. Mengingat data yang sangat banyak, data yang sangat banyak, pasti ada beberapa hal yang tidak sempurna, sehingga kita perlu melakukan rerun program secara berkali-kali ya. Kita harus memperbaiki titik-titik yang masih dihinggapi blunder, kita harus memperbaiki titik-titik yang salah penomoran dan sebagainya ya. Jadi itu pasti itu kecil kemungkinan block adjustment ini dilakukan sekali jadi ya, kecil kemungkinan. Kalau ada yang sekali jadi itu luar biasa itu ya. Dan atau sekali jadi kalau fotonya sedikit ya, kalau fotonya sedikit mungkin hanya 20 foto gitu ya, mungkin bisa sekali jadi ya, karena sedikit fotonya. Tapi kalau banyak itu pasti yang namanya error itu pasti ada ya.
Kemudian if the adjustment residual error exceed the tolerance, jadi melebihi dari toleransi, indicating a blunder or error in the attack process. Jadi harus dicek ya untuk beberapa titik-titik atau beberapa kontrol atau beberapa pengamatan yang residu errornya besar itu harus dicek lagi ya. Karena bisa saja bukan titik tersebut penyebabnya, bisa saja titik yang sebelahnya. Karena di dalam konsep least square adjustment itu kesalahan itu dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Jadi yang tidak punya salah bisa jadi itu salahnya jadi besar gara-gara sebelahnya gede kesalahannya ya. Jadi itu harus betul-betul hati-hati. Nah, after analyzing the error, the photogrammetrist will often, jadi setelah mengamati error, yang paling sering adalah revisit the point marking. Jadi memang karena kan pengamatannya koordinat foto ya, jadi nanti di beberapa titik yang residu errornya besar itu akan dicek lagi ya, revisit the point marking or mensuration process for both control and tie point, and then discard or statistically weight certain point. Jadi kalau misalkan ada, halo, ya kenapa? Halo, suara saya masih kedengaran? Masih Pak, masih. Iya, Pak. Oke. Jadi disinilah letaknya iterasi dalam proses terangkat udara ya, karena run check ya. Ketika cek nanti mungkin kita mendapati error yang cukup besar di beberapa titik, kita perbaiki ya, kita revisit lagi titik, kemudian di rerun lagi. Hasil rerun mungkin akan menyebabkan error di tempat lain, itu bisa terjadi ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu harus betul-betul harus sabar ya dalam proses transaksi udara. Nah, untuk beberapa perangkat lunak ya dalam zaman ini itu biasanya dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan koreksi secara langsung ya. Jadi dan mempermudah ketika melakukan revisit poin atau mempermudah untuk melokalisir kesalahan-kesalahan besar ya, sehingga operator tidak terlalu susah ya, tidak terlalu susah dalam melakukan penentuan blunder errornya di mana saja dan sebagainya, dan perbaikannya bagaimana itu kalau sekarang sudah dibantu oleh program ya. Jadi zaman digital ini memang serba mudah ya semuanya ya. Jadi dengan algoritma tertentu maka kesalahan-kesalahan yang terjadi itu bisa dibantu secara semi otomatis atau malah otomatis untuk melakukan koreksinya ya. Nah, modern bundle adjustment program also directly output model parameter. Jadi kalau yang namanya modern pasti menggunakan berkas ya, bundle ya. Jadi output dari hasil triangulasi udara dengan pendekatan bundle adjustment ini nanti akan langsung menghasilkan pertama kontrol dan image point dalam sistem koordinat tanah XYZ ya. Jadi titik kontrol minor otomatis akan didapatkan koordinat tanahnya. Kemudian residual error in the original measurement and adjustment. Jadi residual error di pengamatan koordinat fotonya ya. Dan juga adalah parameter orientasi luar per foto ya. Omega pi kappa XLY LZL per foto itu sudah langsung menjadi output dari program bundle adjustment program ya. Nah, dengan parameter-parameter terutama parameter orientasi luar ini, maka foto-foto yang berpasangan secara itu dapat direstitusi secara otomatis ya, dapat direstitusi stereo secara otomatis ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa melakukan space intersection ya, space intersection dengan menggunakan parameter-parameter ini ya. Nah, the operator can also detach a preceding bundle and attach a succeeding bundle while traversing through a block. Jadi dengan parameter-parameter ini dengan mudah operator dan tentunya di dalam fasilitas digital photogrammetric system ya, dia untuk pindah dari satu model ke model yang lainnya pun lebih smooth ya, lebih seamless ya. Jadi lebih mudah. Oke, kira-kira itu untuk pengamatan koordinat foto ya. Jadi koordinat foto untuk si tie point dan pause point ini menjadi hal yang wajib dalam triangulasi udara karena itu masuk dalam
apa tadi dalam tahap persiapan ya, dalam tahap persiapan. Jadi tahap persiapan ini akan menghasilkan koordinat foto karena program bundle adjustment ya memerlukan input koordinat foto dalam hal perataan berkas dan memerlukan input koordinat model dalam hal perataan berbasis model ya. Kira-kira itu. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Antara saya masih bingung Pak antara T-point, pas point sama GCP Pak. Itu kan kalau dalam satu foto kan tidak dalam titik yang sama Pak. Gitu. Maksud saya hubungan GCP dan pas point dan T-point itu apa sih Pak sebenarnya? Saya masih kurang paham di situ Pak. Oke. Jadi GCP itu ground control point itu adalah kalau sebelumnya saya sebut sebagai major control point ya, titik kontrol utama. Dan titik kontrol point utama itu harus diberi tanda di lapangan. Sebelum pemotretan harus diberi marking. Ya kan? Dan itu koordinat tanahnya itu diukur dengan GPS ya, ke lapangan. Oke, sampai di situ paham untuk ground control point? Paham Pak. Oke, nah sekarang tie point atau pass point itu sebenarnya adalah minor control point. Makanya tadi istilah-istilahnya banyak ya. Ada yang namanya minor control point. Tapi minor control point ini adalah mencakup tie point dan pass point ya. Kalau pass point ini contoh ya dalam satu jalur terbang ya. Ini satu jalur terbang. Ini ada dua jalur terbang ya. Nah, dalam satu jalur terbang, titik satu di sini di foto satu dan titik satu di sini itu bersekawan kan? Ya. Nah, ini disebut sebagai titik pass point ya. 6 dengan 6 di sini pass point-nya. 6 dengan 6 ini di sini adalah pass point. Jadi pass point itu adalah titik-titik dalam daerah overlap area ya. Kalau tie point itu adalah titik-titik dalam area side lap area. Nah, ini 3 dengan 3 ini adalah disebutnya adalah ini tie point. Tapi kalau 6 dengan 6 di sini disebut sebagai pass point. Ya, jadi dalam arah jalur terbang itu disebut pass point, dalam arah side lap itu disebut tie point. Tetapi zaman sekarang jarang pembedaan antara pass point dan tie point, tetapi semuanya disebut tie point kalau zaman sekarang ya. Semuanya disebut tie point. Jadi semuanya ini disebut tie point. Tie point itu adalah titik-titik yang diamati di foto, ya. Dia tidak diukur koordinat tanahnya di lapangan. Justru dengan triangle udara, koordinat tanah ini akan dicari melalui perhitungan triangle udara. Ya, jadi tidak dilakukan pengukuran di tanah, tapi didapatkan dari hasil perhitungan triangulasi udara. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Oke. Jadi ini adalah seperti saya katakan bahwa triangulasi udara itu adalah jantungnya fotogrametri, ya. Dengan adanya triangulasi udara ini, maka efisiensi dari triangulasi udara itu akan kelihatan, ya. Kenapa? Karena satu foto itu kan memerlukan, kalau Anda lihat di gambar ini, satu foto ini memerlukan sekitar 9 titik kontrol kan. Kalau 9-9-nya semuanya harus diamati di lapangan, kalau fotonya sedikit seperti ini mungkin nggak terlalu masalah ya. Ada 20 titik. Tapi kalau fotonya ribuan, Anda bisa bayangkan berapa ribu titik yang harus diukur di lapangan, ya kan? Nah, dengan adanya triangulasi udara ini, maka tidak semua titik diukur di lapangan ya, tapi hanya titik-titik dengan sebaran tertentu saja diukur di lapangan ya. Sisanya itu diamati di foto dan kode tanahnya itu dilakukan dengan proses triangulasi udara dengan bantuan titik kontrol tanah yang diukur sebagian tadi gitu. Memang ketelitian dari titik-titik kontrol minor hasil perhitungan kontrol udara triangulasi udara itu pasti di bawah ketelitian dari titik-titik kontrol major yang langsung diukur koordinatnya oleh peralatan di lapangan. Gitu. Tapi nggak masalah selama kita bisa menghitung ya. Sebenarnya nanti perambatan kesalahannya berapa? Oh ini kalau ini masih masuk ya. Artinya untuk fotogrametri itu udah masuk ya udah gitu. Nah itu pentingnya di situ, pentingnya konsep perambatan kesalahan di situ Anda harus tahu itu ya. Ada lagi yang tanyakan? Oke Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Menilik tadi Pak untuk Van Grober sendiri dalam orientasi relatif dalam aplikasi Australis itu Pak, itu ya. Untuk minimal penitikan itu kan harus 6 titik tuh Pak. Apakah ada alasan tertentu karena apa? Ketika kami melakukan
penitikan sebanyak 5 titik itu untuk compute RO di aplikasi tersebut tidak dapat dijalankan, Pak? Terima kasih. Ya, kenapa 5 titik ya? Itu ingat orientasi relatif kita bisa selesaikan dengan, kalau setelah hitungan ya, kita bisa selesaikan dengan konsep collinearity atau bisa diselesaikan dengan konsep coplanarity. Itu di kuliah minggu sebelumnya nih. Nah, dengan konsep collinearity ada berapa parameter yang dibutuhkan, ada berapa pengamatan yang dibutuhkan. Itu dulu sudah dibahas tuh. Jadi filosofi kenapa butuh minimal 5 titik itu dulu sudah pernah saya terangkan itu ya, di bagian orientasi relatif dengan collinearity maupun dengan coplanarity. Ya. Jadi dari berdasarkan perhitungan coplanarity maupun collinearity itu membuktikan bahwa untuk orientasi relatif minimal dibutuhkan 5 titik ya. Titik ke-6 masih ingat nggak? Ya. Jadi Anda coba kalau misalkan Anda belum paham, Anda lihat lagi kuliah yang minggu keberapa itu ya, minggu keempat kalau nggak salah ya, minggu keempat atau minggu kelima, tentang orientasi relatif dengan collinearity dan orientasi relatif dengan. Jadi orientasi relatif ini bisa dipecahkan dengan 2 metode. Anda bisa pilih salah satu, mau collinearity atau mau coplanarity ya. Dari hasil perhitungan dan dari hasil penentuan berapa parameter, berapa pengamatan ya yang dibutuhkan, itu menghasilkan kesimpulan minimal untuk melakukan orientasi 5 titik. Kalau misalkan di waktu praktikum hasilnya tidak sesuai, berarti pengamatan Anda belum memenuhi toleransi atau residu errornya pasti masih terlalu besar sehingga si program menolak. Okay. Alternatifnya Anda amati secara teliti ya titik-titik tie point tersebut, atau toleransi kesalahannya Anda perbesar sehingga kalaupun Anda salahnya gede ya dia masih terima. Ya. Jadi kalau di Australia ada adjustment control. Di situ di adjustment control itu nanti ada toleransi berapa yang diperbolehkan oleh program supaya kesalahan sekian itu masih bisa masuk. Ya. Nah, kemungkinan kesalahan Anda besar tapi toleransinya kecil. Ya. Jadi misalkan kesalahan Anda katakanlah 1 meter, toleransinya adalah 10 cm yang akan masuk. Gitu. Alternatif lain adalah Anda ukur ketelitiannya harus di bawah 10 cm atau ya kalau Anda nggak bisa melakukan pengamatan secara teliti, toleransinya digedein. Tapi kalau toleransinya digedein biasanya tidak memenuhi spek nanti. Karena kalau dalam pemetaan kan pasti ada spek ya. Ketelitiannya harus segini dan sebagainya. Bisa dipahami? Baik Pak, bisa dipahami Pak. Berarti untuk titik yang pengecekan ya Pak, titik pengecekan itu sendiri berarti harus ada ya Pak, wajib ada ya Pak. Iya, ya makanya dalam von Gruber point itu kan tie point itu biasanya dalam satu model itu ada 6 ya. Dengan 6 ini maka untuk kontrol dalam orientasi relatif itu diperlukan kan 5. Nah titik ke-6 itu sebagai cek apakah hasil orientasi relatifnya sudah baik atau betul. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Oke, Pak, satu lagi Pak. Tidak ada. Ya, Pak, satu lagi Pak. Jadi Pak, tadi kan outputnya kan menghasilkan koordinat GCP dan nilai koordinat titik-titik yang dipoto kan Pak? Salah. Jadi Pak, GCP kan diukur. Outputnya adalah koordinat tanah titik-titik dari minor control point, ya. Oh, berarti aerotriangulation ini Pak, berarti sama aja menentukan koordinat pass point dan T-point Pak ya? Betul. Jadi tujuan dari triangulasi udara ini adalah menghitung koordinat tanah dari pass point dan tie point. Kan pass point dan tie point itu koordinat tanahnya tidak diukur di lapangan kan? Oke Pak. Oke, ya, jelas ya? Jelas Pak, jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Tanya Pak. Ya. Proses image matching itu berdasarkan koordinat yang terekam pada foto atau berdasarkan kenampakan dari berkas foto tersebut, Pak?
Nah, tujuan dari image matching adalah untuk mendapatkan koordinat foto dari titik-titik yang berpasangan, ya, dari titik-titik yang ada di daerah overlap foto-foto, ya. Jadi misalnya katakanlah titik tersebut diamati di 3 foto, maka koordinat fotonya itu ingin dihasilkan dari image matching. Nah, metode image matching itu memang berdasarkan kenampakan atau berdasarkan digital number dari pixel-pixel yang ada di daerah seperti itu. Makanya nanti ada hitungan menggunakan region based matching namanya. Region based itu dia nanti akan menentukan si titik-titik tie point hasil otomatis itu berdasarkan nilai-nilai digital number sekitar titik tersebut, ya. Dan akan dimatchingkan dengan yang titik-titik sebelahnya. Bisa dipahami? Jadi tujuannya untuk mendapatkan koordinat foto dari titik-titik yang berpasangan. Metodenya salah satunya adalah dengan melihat kenampakan, ya. Kenampakan ini nanti ada 2 pendekatan, ada kenampakan berdasarkan warna ya, digital number dari pixel namanya ya. Ada juga berdasarkan fitur. Jadi nanti ada yang namanya fitur based matching, ada lagi yang namanya region based matching. Minggu depan saya terangkan nanti ya. Siap, Pak, siap. Nah. Ada lagi? Kalau Anda sudah menggunakan Agisoft Metashape ya, itu semuanya menggunakan teknik image matching ya. Semuanya menggunakan teknik image matching. Jadi automatic tie point detection oleh dia ya. Walaupun kalau software-software seperti Agisoft Metashape atau seperti Fix4D, dia akan mencari titik-titik tie point-nya kemana-mana ya. Dia bisa ribuan atau dalam satu pasang foto itu bisa ribuan titik. Dia tidak dilokalisir di daerah von Gruber. Nah kalau ini sebenarnya hal yang menarik. Kalau ada yang mau tugas akhir adalah bagaimana software-software seperti Agisoft itu dipandu supaya dia mencari tie point-nya di daerah von Gruber ya. Karena daerah von Gruber itulah daerah yang terbaik secara geometrik. Kalau Agisoft kan dia mencarinya bebas aja dia. Oke. Kalau fotogrametri software fotogrametri yang memang yang fotogrametri asli ya. Kenapa saya sebut asli? Karena memang kalau kayak Metashape kan dia sebenarnya pendekatannya dari computer science ya. Ada yang namanya structure from motion. Jadi dia tidak memperhatikan ketelitian. Nah itu biasanya mereka sembarangan. Tapi kalau fotogrametri yang software fotogrametri asli itu biasanya dia akan melakukan image matching diutamakan di daerah von Gruber dulu ya. Karena di daerah situlah titik-titik yang terbaik lokasinya. Pak, mau tanya Pak, contoh-contoh aplikasi fotogrametri yang asli itu bagaimana ya Pak contohnya? Contohnya ada program tinggal saudara yang terkenal namanya PAT-B dan PAT-M ya. Itu buatan Stuttgart University. Ada lagi yang namanya Info. Itu buatan Leica. Info itu software yang terkenal, tapi mahal biasanya ya. Software untuk tinggal saudara itu. Ada Info, ada lagi software yang namanya selain Info, PAT-B, PAT-M. Saya lupa namanya. Tapi biasanya dia lebih ketat ya. Dan dia penuh dengan statistical report yang lengkap ya. Kalau Anda menggunakan Agisoft itu statistical report-nya kan dalam tanda kutip seadanya ya, seadanya. Anda tidak bisa menganalisis secara lebih detail di situ. Nanti mungkin praktikum triangle saudara nanti asisten akan memberikan ilustrasi triangle saudara dengan menggunakan PCI ya, PCI. Nah, itu cukup lumayan bagus itu ya, fotogrametrik software kalau itu. Ada lagi tanyakan? Kalau tidak ada kita istirahat dulu ya, kita sholat dulu. Setelah itu kita lanjutkan sampai mungkin nggak sampai jam 6 tapi sampai jam 5 aja ya cukup ya, karena saya ada satu slide lagi yaitu tentang strip adjustment. Strip adjustment ini mungkin sekilas aja ya, ini pun hanya 10 halaman. Ini hanya ilustrasi saja ya, karena ini sudah tidak dipakai ya strip adjustment ini ya. Jadi sudah tidak digunakan kali ini hanya ilustrasi. Kemudian setelah strip adjustment nanti kita masuk ke model ya.
Ini pun saya akan sekilas. Jadi sore ini saya akan memberikan tentang sejarah strip adjustment dan model adjustment ya, independent model adjustment. Seperti Anda ketahui, yang kemarin saya terangkan itu metode ini sudah tidak terpakai. Minggu depan kita fokus sampai ke UAS ya, kita fokus ke bundle block adjustment ya, jadi perataan berkas karena itulah yang sering dipakai sekarang ini ya. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya, sekitar 10 menit untuk sholat ya. Baik, Pak. Kamu suruh mereka masuk.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita masuk ke ya strip adjustment ya, strip and block adjustment. Kita masuk dari strip adjustment dulu. Jadi kalau zaman dulu itu strip adjustment pengamatannya ya, pengamatan koordinat stripnya, karena kan di sini kan artinya strip ya. Jadi koordinat stripnya itu menggunakan alat seperti ini ya. Multiplex. Jadi titik-titik tie point atau plus point-nya itu terutama ini ya, plus point ya. Karena ini satu jalur terbang biasanya. Itu diamati di alat seperti ini ya. Sehingga dihasilkan koordinat strip ya. Nah, tapi strip adjustment bisa saja pengamatannya adalah pengamatan model ya. Jadi masing-masing model kemudian diorientasikan antara sistem model tersebut sehingga menjadi satu strip yang terkait satu sama lain ya. Continuous strip of strip model formed by numerically joining the individual arbitrary coordinate system. Jadi ditransformasi sebenarnya ya. Jadi nah seperti ini ya. Ini adalah model 1, model 2, model 3, model 4, kemudian ditransformasi ya, ditransformasi baik ikatan di bawah maupun ikatan di atas ya, itu di sini kelihatan ya. Sehingga formasi satu stripnya akan terikat dengan sempurna ya. Anda bisa lihat pusat proyeksi pun itu akan sebagai titik kontrol ya, sebagai titik kontrol. Selain titik von Gruber point atau pas point di bawah, juga si pusat proyeksi juga sebagai titik kontrol ya. Sehingga terbentuklah formasi strip ya. Jadi formasi strip itu kita melakukan transformasi dari satu model ke model lain berdasarkan ikatan 3 titik di bawah dan 1 titik di atas ya, 1 titik pusat proyeksi. Bisa dipahami ya, sehingga terbentuklah satu strip. Nanti strip yang lain juga sama, dilakukan yang sama. Sehingga antara strip itu akan dilakukan ikatan dengan menggunakan perataan ya, dengan menggunakan dengan persamaannya adalah model polinomial ya, dengan strip deformation atau strip formation process. Jadi seperti ini ya. Nah, ini model matematiknya seperti ini ya, dengan menggunakan conformal polynomial namanya ya, for the planimetric adjustment and spread polynomial for the vertical. Jadi planimetrik dan vertikal itu dipisah ya, adjustmentnya ya. Kita bisa lihat di sini persamaannya ya, ada untuk planimetrik ada 8 parameter dan untuk vertikal ada 12 parameter di sini. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, dengan menggunakan titik-titik kontrol ya, titik-titik tie point tersebut, maka kita bisa melakukan strip adjustment ya dengan menggunakan polinomial tadi, sehingga ikatan ini sebagai titik-titik sekawannya nih ya, titik sekawannya, sehingga nanti dia akan menyatu ya menjadi seperti ini. Jadi sebelum perataan kondisinya seperti ini, masing-masing strip sudah perataan maka akan menjadi terintegrasi ya. Nah, secara hitungan polynomial adjustment ini sangat efisien ya, sangat efisien. Dan ini cocok ketika zaman dulu, ketika zaman dulu komputer di tahun 60-an belum secanggih sekarang ya. Jadi dulu memorinya terbatas ya, kemudian prosesornya juga terbatas. Sehingga tidak bisa banyak data yang bisa dioperasikan. Nah, polynomial adjustment ini sedikit datanya ya, sedikit datanya. Tetapi masalahnya adalah ketika membangun koordinat model itu lama ya, karena kan kita harus mengamati model, kemudian model dengan model digabung menjadi koordinat strip, barulah setelah antara strip itu. Nah, jadi persiapannya itu lama ya. Tapi hitungannya mungkin dia efisien, hitungannya cepat dan sebagainya. Tapi persiapannya lama ya, persiapannya yang lama. Kemudian juga di sini sebutkan akurasinya rendah ya, akurasinya rendah. Image geometry is not directly model. Jadi secara geometri ini tidak terlalu baik ya, kira-kira gitu. Polynomial adjustment is no longer used in practice. Jadi
tidak pernah digunakan lagi ya. Jadi tidak pernah lagi digunakan. Kecuali digunakan untuk mendapatkan nilai pendekatan ya. Generate tie point koordinat. Jadi koordinat tanah tie point untuk pendekatan bundle adjustment. Ingat bundle adjustment itu kan model yang non linear ya. Kemudian dilinearkan sehingga perlu parameternya perlu pendekatan ya. Koordinat tanah dari tie point adalah parameter yang dicari dan itu perlu pendekatan. Pendekatannya dari mana? Nah, ini bisa digunakan polynomial adjustment ini bisa digunakan untuk mendapatkan koordinat pendekatan ya. Jadi dalam bundle block adjustment bisa saja polynomial adjustment ini digunakan untuk mendapatkan koordinat pendekatan. Tetapi koordinat yang terbaiknya itu dihasilkan dari proses perataan berikutnya ya menggunakan bundle block adjustment. Nah, itu kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu konsep dari strip adjustment. Sederhana tapi memang cocok ya, cocok untuk zaman dulu yang komputernya serba terbatas ya. Oke. Ada pertanyaan untuk strip adjustment? Oke, kalau tidak ada saya teruskan dengan independent model ya. Pendekatan kedua adalah pendekatan model ya, block adjustment by independent model. Ini pun sebenarnya sudah tidak terlalu banyak digunakan juga atau malah tidak digunakan ya, tetapi nggak apa-apa, saya akan ceritakan ya. Block adjustment dengan menggunakan independent model ini pendekatannya adalah koordinat model. Jadi dalam persiapan setelah kita jadi pengamatan itu adalah pengamatan orientasi relatif per dua foto ya, sehingga dihasilkan model-model relatif ya model-model relatif. Nah si tie point dan pass point itu harus diamati koordinat modelnya. Ya. Karena proses triangulasi udara dengan independent model ini masukannya adalah koordinat model bukan koordinat foto. Ya. Jadi di sini dibandingkan dengan model strip, jadi kalau di sini adjustment-nya adalah per model ya, per model. Kalau tadi kan harus dibikin strip dulu baru di adjust ya, antara strip di adjust. Kalau di sini per model memang jumlah parameternya akan lebih banyak dibandingkan dengan strip ya. Tetapi lebih baik ya, but give much better result than polynomial adjustment method ya. Kira-kira itu ya. Oke, di sini bukan reduce ya. This also increase the number of parameter. Jadi kebalik ini bukan reduce. This also increase the number of parameter in the adjustment. Ya, ini salah ya. Ini bukan reduce ya. Saya ganti dulu ya. Nambah jumlah parameter yang terlibatnya bertambah ya. 7 per model katanya kan. Tetapi hasilnya lebih baik ya. Tapi memang persiapannya tetap harus pengamatan model ya. Nah, model kan si model ini dapat dibentuk dengan menggunakan pengamatan di stereo-plotter atau dengan menggunakan komparator digital ya, digital measurement. Jadi tetap pengamatannya pengamatan analog ya, pengamatan secara manual walaupun digital. Nah, ini contoh principle of jadi bukan contoh. Ini konsepnya ya, konsep independent model triangulation. Jadi dapat dapat diberikan gambaran bahwa IMT ini, independent model triangulation ini merupakan orientasi absolut yang simultan ya, seperti yang pernah disebutkan sebelumnya. Jadi Anda masih ingat ya, orientasi absolut itu dengan menggunakan 3D similarity transformation 7 parameter. Nah, kalau dibandingkan satu-satu, jadi kalau ada 1000 model, maka otomatis satu-satu. Nah, kalau ini simultan ya, jadi sekaligus dia, ya sekaligus hitung seluruh 7 parameter dari masing-masing model. Ya. Nah, di sini disebutkan if we have two horizontal and 3 vertical counterpoint in a model, we can relate model coordinate toward coordinate using the 3D similarity transformation. Jadi IMT ini persamaan matematiknya menggunakan 3D similarity transformation. Ya. Nah, dengan menggunakan tie point tadi ya, including the perspective center ya, ini akan dicari parameter dari masing-masing model ya, parameter transformasi absolut, parameter orientasi absolut dari masing-masing model ya.
Nah, ini ilustrasinya ya. Pendekatannya bisa menggunakan pendekatan M7 maupun M43 ya. Mungkin masih ingat ya M7 dan M43 ya waktu kita membahas tentang orientasi absolut ya. Tapi ini dilakukan secara simultan untuk seluruh blok ya, untuk satu blok ya, untuk seluruh model ya, untuk seluruh model. Ini ilustrasinya ya. Jadi kotak-kotak itu adalah modelnya ya, kemudian hasil IMT Independent Model Triangulation itu seolah-olah semuanya diikat ya dengan menggunakan type point yang ada di setiap model ya. Nah, selain titik-titik type point juga perspective center atau titik-titik pusat proyeksi dari kamera itu digunakan juga sebagai type point ya, supaya mengikatnya, supaya Anda bisa lihat di sini ya. Ini supaya di sini ada ikatan di atas ya. Critical for the geometric strength of distillation. Jadi supaya dia ikatannya lebih kuat ya. In standard block configuration, the model overlap only at the very edge region. The type point would be collinear. Jadi kalau hanya mengandalkan titik yang type point di bawah, ini collinear ya. Jadi bisa goyang nih si modelnya ya. Bisa goyang si modelnya. Dengan adanya bantuan type point di atas ya, di si pusat proyeksi, maka dia lebih keker ya, lebih kuat ikatannya ya. Anda bisa bayangkan ya, kalau tanpa dengan type point di atas ini dilibatkan, maka kalau hanya mengandalkan yang di bawah itu ikatannya tidak kuat ya. Nah, jadi ini ya, jadi perspektif center star point gunanya untuk itu, untuk lebih membuat ikatan geometrinya lebih bagus ya. Nah, ini IMT dengan menggunakan M7 ya. Kalau M7 untuk orientasi absolut mungkin Anda sudah paham ya, untuk per model. Tapi kalau ini M7 tetapi untuk triangulasi udara, artinya model relatifnya banyak ya. Bagaimana caranya ya. Jadi konsep dari independent model triangulation dengan pendekatan M7, artinya M7 itu masih ingat ya. Jadi artinya 7 parameter dari masing-masing model relatif itu dicari secara sekaligus ya, secara sekaligus. Kalau M43 kan tidak ya, M43 dibagi dua tahap. Cari M4-nya dulu, planimetrisnya dulu, kemudian M3-nya adalah scaling dan leveling ya. Jadi untuk Z-nya ya, untuk M3 itu untuk Z-nya, leveling. Nah, di sini sebutkan jadi M7 ini menggunakan 3D similarity ya. For each time a control or type point appears in a model with absolute orientation for that model is unknown ya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan 3D similarity ini sebenarnya untuk setiap model minimal diperlukan 3 titik kontrol ya. The total number of unknown for the illustration is the 7 per model. Jadi ada 7 parameter per model dan 3 per type point ya. Jadi ada 3 titik kontrol. We can solve the total system of equation and obtain absolute orientation parameter for each model. Jadi pencarian 7 parameter dari masing-masing model tersebut itu bisa dilakukan dengan secara simultan ya. Dan juga sekaligus akan menentukan koordinat tanah dari si type point ya. Nah, ini adalah persamaan 3D similarity ya, mungkin Anda masih ingat. Jadi ada Ada faktor skala di sini, kemudian ada faktor rotasi dan ada faktor translasi ya. Ini adalah XYZ dalam sistem model ya. Ini nanti dalam sistem tanah ya, XYZ tanah. Ini XYZ model relatif ya. Nah, ini M11 M33 ini merupakan parameter semu dari orientasi ya, omega pi kappa ya. Ini adalah rumusnya ya. Anda sendiri M11 sampai 33 juga Anda bisa turunkan sendiri seharusnya ya. Waktu itu saya sudah bagaimana cari hubungan antara parameter sejati omega pi kappa dengan parameter semu M11 sampai M33. Kemudian dilinearisasi hasilnya seperti ini ya. Ini model matematik seperti ini, kemudian dilinearisasi terhadap 7 parameter yang dicari ya, hasilnya ini. Nah, untuk titik-titik yang tidak diketahui ini, tapi untuk titik kontrol model matematiknya seperti ini ya, karena koordinat tanahnya diketahui.
Nah, jenis titik dalam IMT ya, dalam IMT sama seperti yang konsep tinggal saudara. Jadi ada titik kontrol tanah sebagai besaran stokastik ya. Itu besaran yang stokastik itu ya kalau dalam bahasa mudahnya jadi variabel yang dalam statistik biasanya ya. Tapi ini besaran yang kita ukur ya ini ya seperti ini. Kemudian ada titik model, ada pas dan tie point ya. Tadi saya sebutkan juga yang sudah kita bahas. Dan titik kontrol tanah pada model ya, contoh koordinat model titik A, B, C. Jadi titik kontrol tanah pun harus diamati koordinat modelnya ya. Jadi, titik kontrol tanah pun harus dikemen. Ini titik kontrol tanah contohnya yang ini ya. Ini pas point ya, titik-titik yang plus ini adalah pas point yang ini. Kemudian ini adalah yang ini adalah exposure station. Jadi O1, O2 ini adalah exposure station ya, yang di atas ya, yang di pusat proyeksi. Kemudian titik-titik seperti ini yang B, A, B, kemudian C, D, E, F ini adalah titik kontrol tanah ya. Contohnya. Nah, ini pas point ini disebut sebagai titik tunggal ya. Single point, pas and tie point, dan tie point berada pada satu model. Ini titik tunggal ini hanya ada di satu model ya, jadi tidak digunakan dalam perataan. Nah, persamaan pengamatannya seperti ini ya, mungkin saya dan nah ini dengan linearisasi Anda akan hasilkan ini ya dari parameter tadi. Kita lewat aja dulu ya. Nah, ini contohnya ini ya, contohnya dalam kasus gambar sebelah kiri ya, kita mempunyai 6 model ya, ada 6 model. 6 model ini dibentuk oleh 8 foto ya, oleh 8 foto. Jadi ada model 1 dengan 2, model 2 dengan 3, model 3 dengan 4 dan seterusnya ya. Kemudian ada titik tunggal yaitu nomor 1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20. Ini titik tunggal ini artinya titik yang teramati hanya di satu model ya. Ini tidak dilibatkan dalam perataan ya, tidak dilibatkan dalam perataan. Kemudian ada O1 juga sama titik tunggal ya, karena dia hanya terdapat pada satu model ya, O1, O4, O5, O8. Ini tidak digunakan perataan. Kemudian parameter yang dicari itu ada jelas ada 6 model, otomatis masing-masing model ada 7 parameter, sehingga totalnya 6 kali 7 ya, ada 42 parameter ya, ada 42. Karena masing-masing model kan ada 7 parameter ya. 7 parameter itu ada scaling, kemudian translasi X, Y, Z, kemudian rotasi omega pi kappa kan. Jadi ada 7 parameter. Ada 6 model, otomatis 6 kali 7 ya. Kemudian koordinat tanah pusat proyeksi yang terpakai, yang bukan titik tunggal, itu ada 4 ya. O2, O3, O6, dan O7 ya. Jadi ada 4 kali 3 sama dengan 12. Karena XYZ kan, karena 3. Kemudian koordinat tanah titik model ya. Itu ada 18 ya, kali 3. Itu 54. Jadi jumlah parameter yang dicarinya ya adalah 42 ditambah 12 tambah 54 ya, ada 108 ya. Kemudian pengamatannya ya, pengamatannya kita bisa hitung ya. Di titik kontrol tanah ya ada 6 ya. Karena XYZ dikalikan 3 18. Kemudian model 1 2 ya. Model 1 2 itu kalau kita menggunakan parameter transformasi similarity itu karena ada 7 titik
ya yang terdapat di model 12, titik 3, kemudian 6, 8, dan A, kontrol tanah A, B, dan B, dan pusat CO2. Kenapa O1 tidak dilibatkan? Karena itu adalah titik tunggal, ya, tidak dilibatkan dalam perataan. Kemudian model 23 juga sama, sehingga jumlah persamaannya ada 150 tadi, jumlah parameternya ada 108, sehingga redundansinya adalah 150 kurang 108 dapat 42, ya. Sehingga ini bisa dipecahkan, ya, parameter-parameter yang dicari tadi bisa dipecahkan karena pengamatannya jumlah persamaannya lebih banyak, ya. Oke. Yang penting Anda paham ini, ya. Yang penting Anda paham ini. Ya, kalau persamaannya mungkin Anda bisa baca dalam square adjustment, ya. Nah, ini contoh yang lain lagi, ya. Contoh yang lain lagi. Anda bisa perhatikan, coba Anda perhatikan di sini. Ada berapa parameter, ya. Kemudian ada berapa persamaan pengamatan. Kan? Silahkan diamati dulu, ya. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan. Halo. Ya. Oh. Halo Pak Denny. Ini. Suaranya di saya tidak masuk, Pak. Ini sudah masuk. Oh, ini sudah masuk kembali nih, Pak. Sudah, ya. Oke, ada pertanyaan? Anda perhatikan gambar ini. Mungkin soal ujiannya kayak gini juga, ya. Mungkin persamaannya tidak terlalu dibahas secara detail, tapi Anda harus paham dalam satu kasus mana yang menjadi parameter atau yang dicari, mana yang menjadi persamaan, menjadi pengamatan, ya. Dan Anda nanti disuruh ditunjukkan mana titik tunggal, misalnya titik tunggal yang mana saja. Artinya titik tunggal itu yang tadi itu, ya, yang tidak dilibatkan dalam perataan, ya. Oke. Nah, strategi pemecahan parameter dalam software area triangulation. Jadi software AT umumnya tidak memecahkan jumlah parameter, ya, dan koordinat secara simultan. Solusi dilakukan secara bertahap, yaitu tahap 1 pemecahan parameter dari persamaan normal yang direduksi dalam area parameter. Pemecahan koordinat dengan transformasi koordinat, kemudian hasilnya dirata-ratakan. Jadi ini sebenarnya strategi untuk melakukan perhitungan sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya secara program itu dibagi 2 tahap, ya. Jadi koordinat dari tie point, koordinat dari tie point itu tidak dicari langsung, ya, tapi nanti digunakan dengan transformasi koordinat, ya. Kalau yang di tahap 1 itu dicari 7 parameter, ya, 7 parameter dari setiap model, ya. Nanti parameter koordinat tanahnya nanti ditransformasi. Ini mungkin saya tidak akan jelaskan secara detail, ya. Karena ini pun kalau diterangkan juga karena model matematiknya ini tidak digunakan lagi, ya, dalam berbagai program di software simulasi udara. Jadi ini nanti Anda silakan baca, kalau ada yang ditanyakan silakan, ya. Tetapi ini intinya adalah strategi kalau menghitung IMT, ya, Independent Model Triangulation, ya. Jadi nantinya akan membentuk matriks, ya, matriks normalnya seperti bagaimana, dan biasanya matriks desainnya itu atau matriks normalnya itu menghasilkan atau ATPA, ya,
itu menghasilkan bentuk matriks yang simetris seperti ini ya, sehingga kita bisa melakukan reduksi komputasi dengan cara mengabaikan daerah-daerah yang nol ya. Daerah nol itu kan yang ini sebenarnya ya. Ini yang mempunyai isi itu yang ini, maka disebut sebagai diagonal matriks ya, diagonal matriks ya. Jadi daerah sini kan kosong nih, nol semua nih nilainya ya. Yang ada isinya tuh yang ini ya di sini. Sehingga nanti ini kenapa zaman dulu itu sangat betul-betul sangat diefisienkan, karena memang komputer dulu sangat terbatas ya. Memori itu sangat terbatas. Sehingga teknik-teknik yang komputasi itu diusahakan seefisien mungkin ya, supaya tidak memakan memori terlalu banyak. Kalau zaman sekarang tidak terlalu masalah sebenarnya ya, tidak terlalu masalah. Anda dengan MATLAB itu ukuran matriks berapa juga masih bisa dia ya. Kalau zaman dulu itu sangat diperhatikan ya masalah efisiensi komputasi ini. Zaman sekarang efisiensi itu dikaitkan dengan kesalahan ya, kesalahan. Karena kalau terlalu banyak number yang dilibatkan, maka masalah dalam keterbatasan ini ya, alokasi memori untuk suatu angka ya. Kira-kira itu. Karena kalau misalkan penjumlahannya terlalu banyak, mungkin double precision juga sudah tidak muat ya. Jadi itu yang biasanya, jadi nanti kita lebih ke arah ke numerical analysis nantinya ya. Ini contoh flowchart dari block diagram untuk independent model dengan pendekatan M7 ya. Inputnya seperti itu, kemudian juga nanti apa yang harus dilakukan ya. Jadi inputnya Anda bisa lihat adalah koordinat dari model ya, koordinat dari model ya. Juga setelah itu projection center ya, kemudian ground control data ya. Dan hasilnya adalah 7 parameter ya, 7 parameter untuk setiap model ya. 7 parameter, parameter scaling, omega pi kappa dan XYZ ya, translasi. Nah, setelah kita dapat M7 ini, sebenarnya langkah berikutnya adalah menghitung koordinat tanah dari titik-titik tie point. Jadi kita terapkan setiap parameter itu untuk mentransformasi koordinat model ke koordinat tanah. Ya. Nah, compute mean coordinate of tie point kan? Jadi mean koordinat, ground koordinat ya, ini ground koordinat ya. Jadi kita melakukan transformasi. Ya. Kemudian mean coordinate of perspective center ya, koordinat pusat proyeksi. Kemudian discrepancies ya, atau residu ya, residu, dan absolute of sigma x, sigma y, sigma z-nya berapa? Ya ini statistik ya. Nah, jadi hasil outputnya adalah koordinat tanah dari setiap minor control point ya, adjust atau koordinat koordinat tanah dari setiap tie point atau pass point. Kemudian juga relatif dan absolute discrepancies ya, ketelitian relatif dan absolutnya, dan standard deviation dari setiap titik ya, kira-kira. Nah, M7 ini pun tidak dipakai secara meluas karena dalam praktek ketika orang menggunakan IMT lebih banyak menggunakan versi M43 yang melakukan iterasi bertahap perataan horizontal dan vertikal. Jadi karena dulu M7 ini pun sebenarnya secara komputasi itu masih tidak lebih efisien dibandingkan M43. Jadi M43 masih lebih efisien ya. Anda perhatikan di sini ekonomi komputasi ya, ekonomi pilihan ini dilakukan karena ekonomi komputasi, karena zaman dulu memang betul-betul sangat terbatas memori. Kalau Anda lihat buku-buku komputer zaman dulu ya, komputer yang sekarang di hadapan Anda itu mungkin kalau zaman dulu mungkin perlu satu gudang besar ya untuk membuat memori yang sama dengan sekarang. Malah lebih ya, kalau Anda lihat di komputer. Hard disk yang 40 mega aja dulu ruangannya harus gede ya untuk menyimpan memori sebesar itu ya. Kalau sekarang sudah mainannya sudah tera malah ya. Jadi sudah sangat maju pesat ya. Jadi ini hal-hal seperti ini sebenarnya sudah tidak terlalu signifikan kalau sekarang ya, karena komputer yang sangat canggih. Nah, ini contoh yang tadi ya. Sekarang kalau pendekatannya dengan M4 ya. Dengan pendekatan M4.
Oke, mungkin pendekatan ini karena sudah mau jam 5. Untuk pendekatan M43 saya akan terangkan minggu depan ya. Ini sedikit lagi nih ya. Sekaligus saya akan terangkan tentang image matching minggu depan ya. Apa itu image matching? Setelah itu baru kita masuk ke perataan berkas. Nah, itu perataan berkas itulah yang nanti akan kita coba detailkan. Karena Anda harus paham ya, karena semua software sekarang ini menggunakan bundle adjustment ya, perataan berkas. Jadi yang untuk IMT dan strip adjustment ini sudah tidak lagi perangkat lunak yang menggunakan pendekatan ini ya. Ini hanya sekedar Anda tahu dulu ya bahwa zaman dulu kita mulai dari strip adjustment, kemudian independent model ya, kira-kira itu. Oke, ada pertanyaan untuk IMT ini? Sedikit banyak Anda mudah-mudahan bisa paham ya tentang pendekatan model ini. Oke, kalau tidak ada, sampai minggu depan, ya. Minggu depan kita coba mulai beralih ke pendekatan berkas, ya, dengan collinearity. Ya, persamaannya adalah collinearity. Ya, jadi Anda baca-baca lagi minggu depan konsep tentang collinearity. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai minggu depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke ya, nanti ini apa namanya absen biasa ada di grup dan silakan dipelajari kembali, nanti video akan saya share. Oke, terima kasih, selamat sore. Sore, Pak. Selamat sore Pak.